Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Supriyanto. Oke, Dipersilakan. oke. Terima kasih Mbak Lila, Ibu dan Bapak guru hebat yang saya hormati. Kita akan lanjutkan eh, program kita untuk daring dalam 3 hari ini. Ini sudah hari kedua. Hari ini hari Jumat. Kebetulan di institusi kami ada apa ini Bu, lomba olahraga atau apa namanya ini? Pekan olahraga atau apa Bu? Porseni Antar Balai, Jawa Timur. Nah, Porseni Antar Balai Jawa Timur dan Mbak Lila ini salah satunya peserta lomba. Tidak salah apa tinju apa badminton apa bulu tangkis nih. Tenis meja, Pak. Oh, tenis meja ya. Oke. Iya. Tenis meja nanti boleh nanti setelah ini kalau pas jadwalnya main monggo dipersilahkan. Kita ikut berdoa semoga jadi juaranya. Pokoknya di semesi saja Bu nanti. Iya, Sambleki kabeh. terima kasih, terima kasih. Oke. Oke, sambil nunggu teman-teman, Bapak Ibu kita main-main sebentar. Main-main apa ini ya? Oke. Sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Oh ini mana sudah udah ada apa-apanya ini ya? Betul ya? Oke. Sudah. Nah, ini salah ketik ini bergembira dengan matematika. Oke. Ya, boleh ambil kertas atau langsung di laptop. Tulis bilangan 3 digit angka yang tiap digitnya tidak sama. Misalnya 789685. Bukan yang 777 atau yang 3 digit angkanya sama. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Setelah itu dibalik urutan bilangan pada langkah satu tersebut. Misalnya tadi 678, 8-nya dipindah ke depan, 6-nya pindah ke belakang. Yang belakang pindah ke depan, yang depan pindah ke belakang. Oke? Kurangkan bilangan langkah 1 dengan langkah 2. Kalau hasilnya negatif, dibalik supaya positif. Oke? Sudah? Oke, lanjut. Balik urutan bilangan pada langkah 3. Yang tengah tetap, yang depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan. Sudah? Pak Mursyid sudah? Masih dihitung nggak? Oke. Langkah kelima. Oke. Jumlahkan bilangan pada langkah 3 dan 4. Sudah? Oke, lanjut. Ya, oke. Hasilnya berapa? Silahkan bertanya pada teman sebelahnya. Pak Mursyid senyum-senyum ini berapa, Pak? Belum, Mbak. Oh, Ini kena oke. pusing senyum-senyum, Mbak. Oke, baik. Kita tunggu. Ini ada 5 langkah. Dipersilahkan. Oh, kok hilang? Oke.
Yang sudah? Langkah izin bertanya Pak, yang langkah Oh, 3 iya. itu harus positif nggih nilainya? Positif, betul, betul. Oh, Jadi kalau hasilnya negatif dibalik, Pak. Nggih, siap. Oke, oke, oke. Oke, menunggu proses. Oke, ini bermain-main matematika ini. Kalau nilainya saya 645 Pak. Oh, boleh. Nah, kita tunggu teman yang lain. Saya 1000 minus, Pak, karena pakai 123, Pak, tadi di awal. Oh, harusnya dibalik 321 tadi. Supaya positif, ya. Iya, siap-siap saya balik lagi, Pak. Oke. Tadi berapa tadi Pak yang tadi nyampaikan? Siapa saya, Pak? 645 Pak. Oke. Terus ada lagi yang lain, Mbak Bu Dwi, berapa? Oh, belum. Seperti Pak Mursid ini masih ngitung. 1089 Pak. Nah, ini yang 1089 siapa? Saya. Pak Saya juga, Pak. Fadli. Oh, Fadli. Saya juga. 9 juga, Pak. Saya juga Pak. Dipakai 123 dia, Pak. Angkanya sama ini. Dari penumpangnya. Tadi katanya 645 tadi kok berubah jadi 1089 ini tadi ya. Ya, oke. Pak Yasser berapa, Pak? Pak Yasser. Hasilnya 1089 Pak. 1089. Oke, sama dengan Pak siapa tadi, Fadli. Oke. Pak Pri. Ada Pak iya. Pri. Sama Pak Pri 1089 Pak Pri. Oh, sama? Sami, nggih. Oke. Ada yang enggak sama? 1089. Pak Pri. 1089. Oke, ada yang enggak sama? Ada yang enggak 1089? Oke. Kalau tidak sama, Bapak Ibu, artinya ada kekeliruan saat ngitung mulai dari langkah 1 sampai langkah 5. Ya. Hasil semuanya itu sama, yaitu 1089. Padahal ini berjauhan, nggak tahu angka awalnya. Kok ini nilainya sama ya akhirnya? Nah itulah matematika. Ternyata matematika bisa dibuat dengan pembelajaran yang menarik. Nah begitu. Oke, ya ini logikanya. Nah ini hasilnya. Oke. 1089. Ini contoh tulis bilangan tadi langkah 1 misalnya 825. Kemudian dibalik 8 pindah ke belakang, 5 ke depan jadi 528. Kemudian dikurangkan 825 dikurangkan 528 ada 297. Nah, 297 dibalik lagi. 7 pindah ke depan, 9-nya tetap, dan 2 di belakang. Nah, setelah itu ditambahkan bilangan pada langkah 3 dan 4. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 9, 18. 3, 18, 1 tambah 2 itu tambah 7 ada 1089. Oke. Berapapun nilainya, Bapak Ibu, hasilnya tetap sama 1089. Oke. Iya, ini untuk ice breaking pagi-pagi. Pagi-pagi sudah dibikin pusing nih, Pak ya. Iya, sudah dibikin pusing. Oke. Sambil nunggu teman-teman mungkin masih mengkondisikan kelasnya, monggo silakan dikondisikan dulu Bapak Ibu kelasnya. Boleh nanti in on in, masuk keluar, nah situ. Oke, kalau pakai Zoom ini aman masuknya dan keluarnya. Oke, baik, kita lanjutkan paparan yang berikutnya. Sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke.
administrasi jaringan komputer atau AJK atau sistem administrasi jaringan itu yang berhubungan dengan konfigurasi dan instalasi dari server. Bapak Ibu, ini dari capaian pembelajaran atau CP di kurikulum Merdeka. CP-nya berbunyi pada fase F, peserta didik mampu menginstalasi sistem operasi jaringan, menjelaskan konsep, menginstalasi service, mengkonfigurasi dan menguji konfigurasi remote server, DHCP server, DNS server, FTP server, file server, web server, mail server, database server, kontrol panel hosting, share hosting server, dedicated hosting server, virtual private server, virtual private network server, dan sistem kontrol dan monitoring. Nah, ini capaian pembelajaran yang pada sistem administrasi jaringan. Di kurikulum sebelumnya, administrasi jaringan ini jadi satu mata pelajaran. Tapi di sini bagian daripada elemen di kelas 11 dan 12. Nah, tentunya dengan capaian pembelajaran ini diharapkan Bapak Ibu nanti di dalam proses pembelajarannya mengajarkan apa-apa yang ada di capaian pembelajaran tersebut. Nah, ini menginstalasi yang awal tadi di CP adalah menginstalasi sistem operasi jaringan. Saya pikir Bapak Ibu ini sudah hal yang tidak asing lagi. Diinstal, masukkan, kemudian accept, klik kanan, klik terus, dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada sistem operasi yang berhubungan dengan jaringan. Ini ada Linux, ada Windows, ada Ubuntu, dan seterusnya. Ini boleh digunakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan yang dalam hubungannya dengan administrasi jaringan. Sekedar mengingatkan fungsi sistem operasi atau OS bahwa supaya bisa berkomunikasi di dalam suatu jaringan maka perlu ada sistem operasi. Membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman digunakan. Memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien, artinya kalau ada scanner, ada printer, bisa digunakan secara bersama-sama atau bersamaan, tidak harus satu komputer, satu printer, atau satu scanner. Disusun atau diprogram untuk sedemikian rupa memungkinkan penerima menerima perubahan pengembangan baru yang efektif dan efisien dengan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Artinya nanti bisa didesain, diprogramkan sehingga menjadi efektif dan efisien. Dari operating system ini maka bisa dikomunikasikan perangkat keras yang seperti atau kombinasi dari aplikasi dan perangkat keras dan perangkat lunak. Di situ ada mouse, printer, monitor, keyboard, kemudian ada disk drive dan aplikasi yang dipergunakan. Kemudian di dalam sistem operasi di situ ada pengendalian perangkat keras. Ini adalah akses untuk perangkat keras yang terhubung pada komputer disediakan oleh sistem operasi melalui satu aplikasi yang dikenal dengan istilah driver. Jadi untuk mengendalikan perangkat keras ini harus ada drivernya, diinstal dulu drivernya. Nah, setelah itu baru perangkat keras tersebut bisa dikendalikan atau dioperasikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Ibu dan Bapak yaitu pengelolaan file dan folder, manajemen file dan folder. Yang ini digunakan untuk sistem operasi pada format hard disk, mau buat berapa kamar hard disknya,
biasanya ini ada dibagi menjadi ada di C, di D, dan E, dan sebagainya. Yang biasanya yang C itu untuk software atau aplikasi-aplikasi, tetapi boleh juga di tempat yang lain. Proses ini mirip seperti penempatan rak pada ruangan kosong, diisi buku-buku, atau sebetulnya gambarannya ini satu rumah ada dibuat beberapa kamar. Nah, kamar-kamar itu adalah pengelolaan file dan foldernya. Kemudian untuk interaksi ini ada manajemennya, yaitu dengan melakukan atau menggunakan Command Line Interface atau CLI, yang ini merupakan serangkaian perintah yang bisa dikerjakan oleh komputer. Ini contoh tampilan Command Line Interface dari Ubuntu. Jadi ini akan muncul ketika password, kemudian cmd command itu di VirtualBox nanti tergantung diperintahkan mau perintah yang ingin dilaksanakan komputer apa dan sebagainya. Kemudian ini tampilan di Windows, ini menggunakan command exe, nah itu nanti akan muncul misalnya mau di ping, mau di apa, dan seterusnya. Yang kedua selain CLI ini adalah GUI, nah gitu ya, Graphical User Interface. Di sini interaksi user dilakukan melalui menu dan icon. Jadi sudah ada icon-icon yang sudah disediakan pada tampilan itu. Kemudian bisa dipilih oleh user atau pengguna untuk memberikan perintah apa yang ingin dilaksanakan komputer tersebut. Ini tampilan dari sistem operasi Windows. Ini untuk GUI di Linux Ubuntu, ya hampir sama, di bawah, di samping, dan seterusnya, seperti itu. Yang berikutnya ada manajemen aplikasi. Di samping manajemen file folder, ini ada manajemen aplikasi yang fungsinya adalah meliputi penempatan file-file aplikasi program, kemudian termasuk konfigurasi, kemudian aplikasi uninstall, menghapus, dan konfigurasi serta update atau upgrade dari file-file program yang telah terinstall. Nah, kemampuan lain sistem operasi ini bisa multi user, usernya ini lebih dari 2 yang saling bisa berinteraksi dalam berbagai penggunaan atau berbagai pakai untuk aplikasi serta sumber daya yang lain seperti printer atau yang bisa dikoneksikan di sana, server dan sebagainya dalam waktu yang bersamaan. Multitasking ini dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi untuk sistem operasi itu. Kemudian multi processing, sistem operasi dapat menggunakan lebih dari satu central processing unit. Ini nanti tergantung dari setting atau penggunaan pembagian kamar-kamar tadi yang pada slide sebelumnya untuk digunakan sebagai CPU. Multithreading, setiap program dapat dipecah dalam bentuk thread, kemudian dijalankan terpisah secara paralel di sistem operasi ini dari bagian multitasking pada aplikasi. Nah, sistem operasi ini ada 2, yaitu 32 bit dan 64 bit. Nah, ini masing-masing sistem operasi yang 32 ini dengan RAM 4 GB, yang 4 bisa 128 GB RAM-nya. Nah, ini Windows Ubuntu OpenSUSE merupakan beberapa contoh sistem operasi yang mendukung arsitektur 32 bit. Sistem operasi yang berdasarkan penggunaan ini yang digunakan di kantor dikenal dengan SOHO, Small Office atau Home Office. Tentu saja ini terbatas pada
penggunaan usernya. Kemudian sistem operasi jaringan atau NOS Network Operating System desain untuk melayani user dalam jumlah besar berbagai keperluan dan banyak digunakan pada perusahaan berskala besar. Jadi ini penggunaan ada sistem operasi untuk desktop dan SOHO dan NOS. Nah, yang sistem operasi jaringan ini mendukung penggunaan lebih dari satu user, artinya seperti sekarang ini kita menggunakan sistem operasi jaringan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Ada yang dari Bali, dari NTB, dari Lombok, dari Halmahera, ini bisa bertemu untuk Zoom dan sebagainya. Menjalankan aplikasi yang mampu digunakan lebih dari satu user, artinya satu aplikasi untuk lebih dari satu user. Kemudian stabil. Kemungkinan error program ini adalah kemampuan sistem komputer menangani masalah yang terjadi selama user ini diharapkan stabil. Kemudian juga diharapkan memiliki keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop. Ini juga ada banyak dari sisi keamanan itu ada hacker, ada malware, kemudian keamanan yang secara fisik. Kalau jaringan ini lewat kabel, mungkin kabelnya kena pohon tumbang putus dan sebagainya, ini dari fisik. Sistem operasi closed source proprietary ini merupakan operasi yang berkembang secara internal oleh seorang atau perkumpulan yang tergolong dalam proprietary ini adalah Windows atau Mac OS. Ini contoh operasi di desktop. Nah, ini karakteristiknya mendukung penggunaan oleh satu orang user karena di desktop. Berbagi file folder dalam jaringan kecil atau security yang minimal. Kemudian sebagian besar di pasaran ini ada 3 kelompok besar, ada Windows, Apple, macOS, dan Unix atau Linux, itu yang sering kita pakai atau familiar kita temui di pasaran. Kemudian source code sumber untuk open source yang terbuka, ini sistem operasi yang kode programnya dibuka sehingga dapat dikembangkan. Yang termasuk terbuka ini adalah Unix, Linux, dan turunan dari Unix Linux tersebut. Seperti banyak varian seperti Debian, Slackware, Red Hat. Ini adalah bagian yang bisa dikenal dengan nama distro. Nah, distro Linux seperti itu. Oke. Nah, ini tugas, tapi nanti dilaksanakan ketika tatap muka saja. Ini ketika tadi di CP ada sistem operasi jaringan, dan nanti pasti ada instalasi dan konfigurasi sistem operasi. Nanti kita laksanakan bersama-sama sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua, di dalam CP tadi mengkonfigurasi dan menguji remote server. Jadi server yang bisa di remote atau diakses, ya seperti itu. Sedangkan remote access adalah kemampuan mengakses komputer dari jarak jauh sehingga terhubung ke jaringan. Server yang bisa diakses dari jarak jauh adalah remote server. Remote access adalah kemampuan komputer mengakses komputer dari jarak jauh yang terhubung ke jaringan. Ini suatu gambaran remote access ini bisa menghidupkan dan mematikan server dari jarak jauh karena di remote tadi. Kemudian mudah memantau keamanan, bisa dari rumah ketika jam kerja sudah close, bisa diakses atau di remote dari rumah. Memudahkan perbaikan sistem di mana saja, kapan saja kita bisa terkoneksi jaringan. Itu kita bisa memantau atau memperbaiki sistemnya. Mengendalikan komputer lain dari jarak jauh, artinya
komputer ini bisa kita setting apakah kita matikan network modemnya atau LAN card-nya dan sebagainya. Kemudian cara kerja ini harus ada IP server, login menggunakan user dan password. Ini biasanya untuk bisa masuk atau juga mengoperasikan atau bekerja dengan remote access. Selain menggunakan aplikasi default dari sistem operasi, ada remote server yang lain, remote desktop, ada TeamViewer, Unified Remote Desktop, Remote Utilities, Remote PC, dan AnyDesk. Ini contoh-contoh atau aplikasi-aplikasi untuk remote access. Kemudian yang remote server ini ada Windows Server 2012R2, ada Debian 11, mungkin sekarang sudah tidak 11 lagi, ada 12 atau berapa yang sekarang. Ini contoh ketika mengoperasikan atau memulai, bisa klik di startnya di pojok kiri atas, kemudian bagian sebelah kiri ada tab menu local server, itu bisa diklik. Dari tampilannya akan muncul seperti itu. Kemudian remote desktop dipastikan enable atau diaktifkan. Kemudian setelah aktif ini bisa di enable tadi aktif. Kemudian sistem property ini diklik remote supaya bisa di remote. Kemudian pilih allow remote connection to this computer seperti yang di kotak sebelah kanan. Kemudian hilangkan checklist pada allow connection only. Ini di delete di uncheck ya gitu. Kemudian apply dan oke. Nah, komputer Windows 10 ini aplikasi remote ini bisa memasukkan alamat IP, contohnya 192.168.0.101, kemudian ke connect. Nah, klik connect, setelah itu ada notifikasi certified incorrect konfirmasi dengan klik tombol yes atau di bawah sebelahnya no. Setelah yes maka akan tampil seperti ini, artinya di situ sudah berhasil untuk pengujian Windows servernya. Untuk instalasi pelayanan remote servernya ini menggunakan perintah ticket update, diupdate sehingga akan terjadi suatu proses pembaharuan. Kemudian perintah apt install xrdp diketikkan di situ, di layar di situ. Kemudian cek dengan perintah sistem ZTI status XDP service. Nah, setelah dicek tadi, maka akan aktif running, muncul komen-komen untuk bisa di tahap berikutnya di pengujian. Nah, kemudian dari pengujian ini yang telah diinstal boleh Windows 10, 11 atau pastikan jika diakses dalam satu jaringan sama dengan server, cek IP address komputer dengan perintah IP address di situ. Sorry, tulisannya ini kecil-kecil tidak nampak. Gitu. Nampak tapi tidak bisa dibaca dengan jelas. Nah, gitu. Setelah itu dipastikan dengan menjalankan remote connection, mengisi komputer, kemudian connect. Nah, setelah itu memasukkan user dan password. Jika benar nanti akan muncul atau bisa diakses dari jarak jauh. Nah, itu dari remote access dari komputer. Jadi tadi ada berapa tadi ya, 8 atau lebih mengkonfigurasi atau tema-tema mengkonfigurasi ya. Sebelumnya diawali dengan
sistem operasi jaringan, kemudian remote access remote server yang sekarang ini dengan DHCP server. Jadi pemberian layanan tentang dynamic configuration protocol. Ini layanan operatif layanan otomatis memberikan IP kepada komputer yang meminta. Ya, kemudian komputer memberikan nomor IP yang ini disebut dengan DHCP. Tapi di DHCP server ini Bapak Ibu juga bisa tidak menggunakan DHCP, tapi mungkin bisa juga mendesain sendiri jaringannya disesuaikan dengan jumlah komputer, layout ruangan dan sebagainya. Di sini IP pool sebuah fitur ini IP address-nya setting melalui terminal, ini menggunakan misalnya MikroTik. Pool address, IP pool, klik tanda plus, IP OK. Nah itu dari di tampilan akan muncul konfigurasi atau juga tampilan DHCP servernya. Langkah-langkah konfigurasi server ini ada melalui terminal MikroTik, IP DHCP server, diketikkan perintah add interface, ketik print dan seterusnya. Ini melalui konfigurasi DHCP server. Kemudian ada melalui window, ada Winbox, lakukan remote, klik DHCP server dan seterusnya. Ini tes koneksi setelah diinstal apakah terkoneksi. Coba atur IP address secara statik, artinya IP yang digunakan statis. Kemudian tes koneksi ping IP router, kita kalau di client mengatur secara DHCP. Koneksi IP router akan berhasil ketika muncul paparan replay dan seterusnya. Ini langkah-langkah di informasi tentang DHCP menggunakan MikroTik DHCP kliennya. Ini juga ada relay request-nya menggunakan MikroTik. Jadi nanti Ibu dan Bapak prakteknya bisa menggunakan MikroTik, dan juga kita punya server dari Cisco juga punya. Ya. Oke, ini yang berikutnya, yang keberapa ini, yang ketiga atau keempat ini ya. Konfigurasi tentang DNS. Di samping konfigurasi, instalasi juga nanti menguji. Domain name server adalah sebuah aplikasi di internet menerjemahkan sebuah nama domain ke IP. Kalau Bapak Ibu ketik 84 kali 888, itu merupakan alamat atau nama IP dari domain google.com kan? Iya, Google. Ya, kira-kira seperti itu. Dan menurut saya Bapak Ibu yang tentang instalasi konfigurasi server-server seperti ini sudah makanan sehari-hari, artinya ya setiap hari berhubungan dengan itu. Kalau di Malang itu makanan sehari-hari tahu tempe, terkenal tempenya di Malang. Mungkin kalau di Kediri tahu takwa, tadi di SMK keras, nah tahunya khusus, nah gitu ya. Nah, dan sebagainya. Oke. Fungsinya ini adalah mengirimkan secara pengaturan, pengiriman, keluasan dan sebagainya, itu juga memberikan perlindungan terhadap domain untuk suatu jaringan. Ini instalasinya, langkah-langkahnya, yaitu dengan di install paket yang ada di Debian atau bin. Lain dengan langkah setelah menggunakan ini komen tadi, ketik apt get install bin 9, kemudian akan muncul seperti paparan gambar di layar.
dan bisa dilanjutkan instalasinya. Nah, buat tempat dikonfigurasi di database lokal dan 127 dengan perintah seperti di tulisan yang di merah-merah di situ. Nah, misalnya di situ ada pelatihan ya, seperti itu. Nah, kemudian mengganti alamat IP dengan perintah nano etc bin name konfigurasi default zone. Akan muncul tampilan yang seperti di gambar. Bisa di copy untuk drag control 6, copy dengan alt plus 6 paste. Nah, dengan nama misalnya pelatihan.com. Nah, gitu. Kemudian akan muncul perubahannya di situ, zona pelatihan.com, kemudian tipe dan seterusnya. Kita bisa disimpan di Ctrl U, Enter, dan Ctrl X. Kemudian langkah selanjutnya konfigurasi untuk zona default. Kita bisa mengganti dengan IP dan seterusnya. Nah, ini menggunakan tampilan-tampilan yang di running tadi. Nah, kemudian bisa diubah dengan perintah di situ untuk reverse data dan seterusnya akan muncul tampilan. Kemudian bisa dikonfigurasikan seperti pada gambar tampilan di monitor Bapak Ibu. Nah, setelah itu untuk itu kita restart, kemudian untuk jaringan itu dengan network restart, untuk DNS dengan Pinoy restart tadi. Nah, kemudian ketika semua sudah terinstall, terkoneksi, kita bisa mengetikkan DNS, akan muncul pelatihan.com. Nah, di situ artinya ada adblock, artinya di sini setting DNS server itu sudah berhasil. Ya. Nah, ini bisa diketik dengan perintah di pelatihan.com, akan muncul seperti ini. Nah, itu sudah untuk mengecek di komputer sendiri itu tadi. Ibu dan Bapak, kita akan lanjutkan untuk servernya. Ini ada apa lagi tadi ya? File server. Nah, tadi sudah ada DNS server, ada sistem operasi, ada remote access server dan remote server dan akses remote access. Pakai 2 sudah ya? Pakai 2 DNS. Nah, sekarang ini ke konfigurasi file server. Jadi materi ini seperti diuji lomba keterampilan siswa yang di situ ada network administrasi NTSA. Jadi nanti kita bisa juga untuk persiapan lomba LKS itu bisa kita kondisikan. Yang setiap tahunnya ya yang diminta ya konfigurasi yang seperti di admin jaringan ini. Oke, apa itu file server? Nah, file server layanan penyimpanan data yang dipusatkan dalam server yang merupakan jantung jaringan dari perangkat komputer berkecepatan tinggi, tentunya dengan RAM yang besar yang didukung dengan LAN card yang cepat. Jadi layanan file. Nah, ini juga termasuk berbagai aplikasi dalam sebuah jaringan yang fungsinya mengontrol informasi pada node atau pada komputernya. Nah, file server ini terpasang ke jaringan untuk menyediakan lokasi untuk akses disk yang bisa digunakan sebagai penyimpan file komputer seperti dokumen, audio, foto, video, film, gambar, database, dan lain-lain.
Otomatis. yang dapat diakses Harusnya oleh otomatis. workstation yang terhubung pada jaringan komputer. Macam-macamnya ada Samba, server message Sampeyan block, jabut cepno kemudian meneh. ada Kabel untuk protokol komputer. file sharing, Kabel sampeyan tacepin ke yang kemudian 20. ini bisa Ini ya. di sharing untuk merupakan atau menjalankan Ya udah, protokol ikan TCP/IP, HP sampe nyambung kuno. NetBean, Komputer sampe nyambung bulan IPX, 20. FPX, dan mengganti posisi novel server tanpa harus merubah infrastruktur atau perangkat-perangkat yang ada pada jaringan tersebut. Ini contoh ilustrasinya di file server tadi, di mana ada server yang menyediakan layanan untuk komputer atau user yang terkoneksi ke jaringan. Ini dalam hubungannya, ini file server ini menjalankan software yang berfungsi memberikan layanan tukar-menukar file. Filenya bisa ditukar, diganti, diperbarui, ditambah, dan sebagainya. Oke, artinya di situ setelah terhubung file server ini bisa atau dapat mengerjakan pekerjaan mendownload, mengupload, rename, delete, dan sebagainya. Oke. Tujuannya ini adalah sebagai sharing datanya bisa sharing, menyediakan remote komputer secara implisitnya. Kita bisa mengupload, mendownload dari jarak remote dengan menggunakan remote. Menyediakan tempat penyimpanan, bablas terus. Mana tadi? Nah ini. Berbagai user, ada user yang terhubung ke jaringan bisa menyimpan atau mengambil dari file tersebut. Tapi tentu saja harus seizin dengan admin atau admin yang memberikan atau layanan ada adminnya. Udah muncul. Menyediakan transfer data yang reliable dan efisien, artinya sangat efisien ketika kita lupa membawa berkas atau file berupa misal ada surat atau SK jabatan, SK pangkat, ada sertifikat ijazah sekolah atau universitas yang terlupa, kita bisa mengambil atau mendownload dari di file server tersebut. Ini kita bisa naik. Nah ini contoh ilustrasinya. Di situ ada host, ada printer, kemudian di situ ada port yang menggunakan aplikasi, ada Windows, ada Linux, kemudian ada share printer, ada share folder, di mana di situ di file-file di situ bisa disimpan menggunakan hard disknya. Oke. Kemudian konfigurasi dari web. Ini ada web client dan server. Ini bisa secara langsung menggunakan HTML, JavaScript, Reply. Kemudian di situ ada beberapa web aplikasi dari web server. Ada Apache, Netscape. Kemudian ada web aplikasi, ada C++ dan sebagainya. Ini ada SQL database. Nah, gitu. Pemetaan URL system ini ada di situ ada security firewall misalnya, kemudian ada filter, kemudian ada web server dengan alamat tertentu, ada display dari aplikasi, kemudian menggunakan database yang bisa diakses melalui aplikasi dari user yang sudah terkoneksi ke jaringannya. Web server dengan web aplikasi ini, kalau web aplikasi menggunakan bahasa programming, misal PHP, Java, Netpel dan sebagainya. Yang ini sudah beberapa tahun yang lalu ini menggunakan Perl dan sebagainya. Ada web server ini permintaan klien meneruskan ke aplikasi yang diproses oleh aplikasi yang sesuai. Contohnya di situ ada Apache, ada
apa itu tadi, IIS dan sebagainya. Web application tidak bisa berjalan tanpa web server. Artinya web server ini adalah motornya. Kalau sepeda motor itu tanpa ada motor mesinnya maka tidak bisa jalan, rodanya tidak bisa bergerak dan sebagainya. Kemudian web server bisa bekerja tanpa web application karena dia bisa melayani dengan menuju konten yang statis. Ini contoh file manager server unik dengan universal resource locator. Ada beberapa dynamic konten dan static konten. Di situ ada layanan-layanan seperti itu. Kemudian instalasi dan konfigurasinya bisa download file, kemudian diekstrak, kemudian pindah ke direktori, kemudian dikonfigurasi, kemudian baru diinstal. Nah, setelah diinstal maka akan muncul seperti itu. Kemudian susunan direktorinya bisa file program, kemudian script, tempat konfigurasi, ada dokumen yang dipublish, kemudian ada modul-modul atau direktori yang bisa digunakan untuk layanan. Ini contoh yang digunakan tadi ada bin, ConApp, HTTP dan sebagainya. Dengan dia budget telah diletakkan subdir konfigurasi. Ini sama dengan yang di slide sebelumnya yang menggunakan directive. Ini contoh konfigurasi dasar dengan common server root, listen, dokumen root, user, server name, nama mesin. Ini di konfigurasi dasarnya, server admin. Kemudian direktori ini merupakan default atau dari file default yang akan dijalankan. Oke. Nah, ini menjalankan Apache. Ini mengganti konfigurasi dasar dengan isian yang sesuai, bisa di browsing, menjalankan user lokal start untuk menghentikan pakai komen seperti bawah ini pakai terakhir dengan stop. Meletakkan dokumen ini di direktori yang disebut dokumen root di HTML. Kemudian untuk web directory ini menggunakan mode user dir, kemudian di browsingnya menggunakan user yang di home, user dir diisi dengan nama direktori yang diinginkan atau yang sudah dibuat atau disesuaikan dengan keinginan adminnya. Nah, ini contoh-contoh user di direktorinya. Ada username yang menggunakan pet, kemudian menggunakan user dir, kemudian HTTP, example dan seterusnya. Ini di web direktorinya. Ini sama dengan yang di slide sebelumnya. Hanya yang di sini slashnya adalah dengan ini contoh-contoh tag yang disediakan. Kemudian yang di virtual host berbasis IP atau IP base, satu IP untuk tiap website. Kemudian ada nama berbasis nama, namebase, lebih dari satu website untuk tiap IP address-nya. Nah, ini di sini kita bisa menggunakan virtual host-nya. Nah, namebase virtual host ini bisa banyak site, walaupun kita punya satu IP bisa melihat atau memungkinkan kita mempunyai banyak site. Kemudian yang virtual host ini per site identik dengan satu blok direktifnya. Ini Bapak Ibu data-data di user home directory. Ada edit HTTP konfigurasi atau ConApp, kemudian cari user public, kemudian di disable untuk ditambahkan user dan passwordnya, model akses dan seterusnya. Untuk virtual host biasanya ke 80, ada server name, domain, kemudian domain yang lain. Ini untuk memberikan nama. Konfigurasinya
Dengan virtual host itu ada nama server, kemudian dokumen rootnya untuk mencatat errornya di situ di error lognya. Nah, ini kita sampai berikutnya menguji konfigurasi server mail server. Ya, tadi ada DNS, ada DHCP, ada apalagi tadi ya, remote server dan seterusnya. Ini ada mail server mail. Ini aplikasi, ini sekedar mengingatkan untuk bisa digunakan mengirimkan email. Ini merupakan pusat kendali email yang bisa menerima pesan yang berasal dari klien atau dari server email yang lain. Ini server mail. Server ini dikelola oleh seorang master server mail, dikenal dengan postmaster, yang mengelola akun, kinerja server, dan administratif lainnya yang admin mail server ini. Ini program di mail server, program Daemon yang mempunyai mendistribusikan jaringan menggunakan protokol, ada SMTP, POP3, IMAP, nah seperti itu yang untuk berhubungan dengan mail. Oke, ini sejarahnya awal-awal di situ mulai tahun dirilis oleh Thomas J. Letson di Research Center tahun 1999, sedangkan surat elektronik mulai dipakai tahun 1960. Nah, ini saya belum lahir ini. Mulai tahun 80-an surat elektronik sudah bisa dinikmati khalayak secara umum. Ya, dulu udah ada email-mail awal-awal seperti handphone itu biasanya hanya bisa mengirim SMS di awal-awal. Message ya itu. Nah, kemudian dari mail server ini layanan internet yang digunakan untuk pengiriman pesan yang berbasis dengan teks yang melalui media internet, sehingga sekarang ini email ini bisa digunakan sebagai media komunikasi. Protokol-protokol dari mail server seperti yang disebutkan di atas tadi, ini ada POP3, Post Office Protocol, Simple Mail Transfer Protocol. Nah, ini yang tadi disebutkan, ada aturan-aturan yang harus disepakati dalam mail server. Kemudian ada email berbasis web, ada email berbasis POP3 dan SMTP. Nah, ini cara kerja emailnya. Ini ada suatu perangkat mulai dari klien yang mempunyai email melalui port-port ini menggunakan aplikasi SMTP atau POP3. Ini bagian dari email server, kemudian dikirimkan ke user atau ke kliennya, yang dari sana tadi juga menggunakan aplikasi SMTP pada user atau penerima dari layanan email servernya. Ya, ini cara kerjanya dari paparan atau gambar yang di atas tadi. Ada dua server, yaitu incoming dan outgoing. Server yang menerima dan mengeluarkan, menerima masukan dan melanjutkan ke SMTP atau protokol-protokol yang digunakan supaya mail ini bisa dilakukan ke sana. Kira-kira seperti itu. Ini cara kerjanya. Terkirim masuk pada POP3 server atau IMAP server. Jika menggunakan POP3, maka harus di-download dulu sehingga email hanya pada mesin download mail tersebut. Nah, itu kira-kira begitu untuk email servernya. Kelebihannya menghemat bandwidth, lebih cepat, efisien,
mudah mengatur akun. Jika ada masalah bisa langsung ditangani sendiri. Ini di email server. Kekurangannya tidak praktek dalam infrastruktur, administrasi dan seterusnya. Keamanan email rentan dihack oleh orang lain. Jika ingin mengirim email kadang membutuhkan waktu proses yang lama karena ini tergantung juga dengan bandwidth dan sebagainya. Jika server down tidak ada backup maka bisa kehilangan data. Artinya ketika ada gangguan di servernya bisa mailnya tidak tersampaikan. Yang berikutnya ini tentang konfigurasi kontrol panel hosting Ibu dan Bapak. Jadi di sini kontrol panel hosting ini merupakan interface yang berbasis web, kemudian memberikan layanan web hosting yang di situ bisa memberikan atau memudahkan pengguna mengubah pengaturan server dengan cara yang sederhana. Jenis-jenisnya jenis kontrol panel ini bisa menggunakan aplikasi Unix atau Linux, kemudian ada Flash ini bisa menggunakan atau juga aplikasi operating system server Linux dan Windows. Kemudian ada ISP config ini bisa digunakan di beberapa server di bawah kontrol panel hosting. Kemudian ada Cloud2, ini ada apa namanya ya, distro dari Red Hat dan CentOS yang memiliki fitur seperti file transfer protocol, spam filter, PHP, pair, dan sebagainya. Jenis-jenisnya ada admin, EHCP, DTC, Interbox untuk jenis kontrol panel hostingnya. Identifikasi web hosting server ini sebuah layanan dari sumber atau resource server yang disewakan ke semua orang yang membutuhkan menempatkan file jaringan internet sehingga tidak perlu memiliki server mandiri yang berjalan secara 24 jam. Jadi ini memberikan layanan web hostingnya, tidak harus mempunyai server Bapak Ibu, tapi nyewa saja. Nah, seperti itu. Fungsinya manajemen file, upload, download, kemudian database server, konfigurasi MySQL dan sebagainya, manajemen domain, subdomain, install software berbasis web, manajemen email menggunakan domain, manajemen security, mengamankan aplikasi dari serangan hacker dan sebagainya. Kemudian ada backup yang terjadwalkan ketika file-file yang disimpan ini perlu dengan bisa dengan tips and trick memilih kontrol hostingnya. Kemudian berikutnya apa ini? Oh, selesai. Oh, selesai Bapak Ibu. Oke, selesai. Terima kasih Bapak. Itu tadi ada kira-kira 7 server yang berikut konfigurasi dan instalasinya. Ya, cukup panjang dan karena itu tadi sebetulnya secara sekilas saja, tapi nanti di prakteknya kita bisa berpraktekkan seluruh konfigurasi, instalasi dan pengujian dari proses server-server tersebut. Ada yang perlu diseringkan, ditanyakan Ibu dan Bapak? Saya ingin bertanya Pak. Iya. Mungkin untuk nanti waktu pas di Malangnya itu, kita lebih banyak menggunakan Linux atau Windows server Pak?
Kita coba praktekkan nanti ke apa yang di layanan itu bisa. Kalau di admin server di LKS itu ada Linux server atau Debian dan sebagainya, Pak. Jadi kita yang sering-sering digunakan saja seperti itu. Oke, kira-kira begitu ya. Bisa dipelajari juga sebelum. Bisa. Jadi kita mulai dari awal betul. Nanti yang sudah pakar ini teman-teman lain ini semuanya pakar-pakar semua. Jadi saya belajar sama ke Bu Fatma, Bu Dwi Fatmawati, ke Pak Fadli, ke teman-teman yang sudah pakar-pakar ini. Jadi nanti berbagi praktek baik ini ke Mas Nurkolis dan seterusnya ini. Jadi kita nanti sharing-sharing berbagi praktek baik, tips and triknya lah begitu. Oke. Iya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ibunya satu, bapaknya banyak. Oke. Mikrotiknya juga Pak, ya? Ya, dengan mikrotik Pak. Oke. Nanti dapat sertifikatnya yang mana Pak? NTSNA apa NCRW? Kalau di diklat ini hanya sebatas ke diklat apa namanya pelatihan di BOE Pak, yang 214 JP itu. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu magang di mikrotik di pusat apa namanya ya, seperti mikrotik Surabaya atau di Bali ada mikrotik, ada itu, dan Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk ujian MTCNA atau MTCRE ya monggo saja. Itu nilai lebih atau apa namanya, nilai tambah bagi Bapak Ibu ketika melaksanakan praktek mitra kerja industri di SMK tadi, gitu Pak. Oke. Untuk itu Pak, ya, Pak, untuk tes magang itu pengujinya jenengan atau dari klien? Pengujinya dari industri Pak, industri di mana Bapak magang. Nah, nanti tentu saja namanya penguji nanti mendapatkan sertifikat lolos uji dari industri magang tersebut. Nah, tentu saja tiap industri mungkin teman-teman berbeda-beda karena industrinya berbeda-beda. Misal ada yang di Telkom, ada yang di ISP, misalnya seperti itu. Ya. Mungkin di daerah-daerah di mana nih teman yang di Halmahera ini, Pak Asrullah ini, untuk industri ada masalah Pak? Turun lagi katanya. Bagaimana Pak? Untuk nanti magang di industri, apakah sudah mendapatkan tempatnya? Mitra sekolah? Sudah ada mitra sekolah yang merasa tempat magang siswa juga di sana Pak. Oh ya sip, oke, tidak ada masalah karena Bapak Ibu di daerah luar sulit jangkauan itu tempat magang pun susah. Adanya biasanya Telkom, PLN seperti itu, atau ISP, RTRW, ISP, RTRW dan sebagainya. Dan kami memahami itu, boleh. Atau Bapak Ibu yang punya apa namanya ya, rekanan usaha ISP, ya monggo saja bisa dijadikan tempat magang. Ya seperti itu. Oke. Nanti Pak, boleh Pak ya. Gimana Pak Doni? RTRW-nya diizinkan ya seperti tadi. Ya itu kan masuk di ISP. Jika tidak apa namanya ya, itu pilihan terbaik dari alternatif yang ada di ISP itu ya monggo saja. Boleh Pak, itu kan UMKM, nah gitu. Iya. Jadi nanti yang bimbing, yang uji dari apa namanya pengelola atau juga petugas di industri mitra sekolah di Bapak Ibu tempat magang nanti. Ya, ada honornya untuk pengujinya nanti Mbak Lila itu tahu berapa. Nah, atau nanti pasti nanti dimintakan nomor rekening atau nama dan seterusnya ke penguji atau juga pembimbing ketika magang. Lebih lanjut nanti ketika Mbak Lila sudah menyampaikan di grup atau juga di Zoom yang
besok pagi karena sekarang Mbak Lila lagi main tenis. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Ini mau tanya Pak, Bu, kalau magang punya mitra boy punya bisa nggak? disarankan dekat sekolah karena diharapkan Bapak Ibu kembali ke sekolah dan tidak jauh dari sekolah mitra industrinya. Seperti itu. Prinsip boleh sih Pak. Cuma programnya ini seperti pada paparan yang kemarin modelnya lembaga magang mitra sekolah. Gitu Pak. Oke. Kalau dengan BUE ya kebetulan sama mitranya seperti Pak yang di SMK 9 ini Pak Nurkolis ini misalnya magang di Telkom ya ini kebetulan Telkom juga mitra BUE nah gitu. Boleh Pak. Iya. Boleh. Oke, mitra Telkom Malang itu juga mitra BUE. Kemudian Telkom Surabaya seperti itu. Kemudian di Indixindo, kemudian juga di Mas Pion. Seperti itu. Gitu Pak Anton kira-kira. Sedikit Pak Priyanto. Ini untuk konfirmasi perizinan ke pihak UDI atau IDUKA-nya itu dari BOE langsung atau dari sekolah? Pak. Dari sekolah Pak. Karena ini mitra sekolah yang sudah punya MOU dengan sekolah sehingga tidak administratifnya bisa lebih mudah seperti itu. Oke. Maksudnya tidak ada konfirmasi dari pihak BOE atau sekedar untuk administrasi saja yang dari BOE. Kalau dari ada Pak, pasti nanti pihak BOE akan mengantarkan Bapak Ibu ke magangnya, ke tempat industri, memonitoring, kemudian memberikan evaluasi ketika proses itu berjalan. Nah, nanti ada petugas yang memonitoring ke tempat magang Ibu dan Bapak ketika sudah selesai diklat pelatihan 100 JP di sini. Ada yang mengantarkan, tapi mungkin atau monitoring. Jadi nanti kalau mengantarkan ini ya pakai surat aja Pak. Ya biasanya surat betul yang dimaksudkan. Iya surat pengantar seperti. Tidak diantar langsung dengan pesawat ke sana diantar ya. Ya seperti itu maksudnya. Nggih. Siap. Nggih Pak. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih, sami-sami Pak. Nggih. Mas Budi minta tolong Mas, saya panggilkan teman sampean Mas, namanya Ada ditanyakan? M. Alvin Nabiha. Disarankan. Nanti tepatnya di asrama, kemudian di guest house itu ada air hangat, air enggak hangat, air panas untuk mandi. Tak tunggu di lab. Ada AC-nya, ada TV-nya dan sebagainya. Tak tunggu di lab, tak tunggu di lab lantai 4. Kamar yang nyaman. Tak tunggu di lab. Apa ada kamar yang enggak nyaman Pak? Admin. Ya. Assalamualaikum. Ada beberapa kamar yang belum terinstall air hangatnya. M. Alvin Nabiha. Boten net admin. Pak saya tidak suka AC karena nanti buka jendela saja nanti malah agak dingin. Cuacanya tidak apa-apa. Atau kalau ingin suasana hotel berbintang ya kalau malam hari dibuka kodenya lihat ke atas itu banyak bintang-bintang di atas itu. Tidak hanya 3 bintang berbintang 3 tapi bisa lebih. Itu Bapak Ibu ada lagi? Pas ya. Oke. Baik. LPIE, boleh Pak. Begitu Bapak datang langsung nanti kan ada satpam dan ada resepsionis Pak. Nanti dipersilahkan Bapak ke resepsionis, diantar satpam, kemudian diantar ke penginapan Pak. Ada guest house dan ada asrama di bagian belakang. Ada yang sudah pernah ke BUE Bapak Ibu? Nah, ini kalau udah sering ya
Seperti itulah. Nah, gitu aja. Seperti yang dulu. Jadi sampai kurang apa? Masih batako, Pak. Nah, gitu gedungnya masih batako. Nggih. Adem tempatnya. Adem ya, adem. Dan dekat terminal bisa kemana-mana menggunakan angkot, tidak akan tersesat. Nah, gitu. Untuk materi itu Pak yang dikirim Iya. Pak ya? Nanti PowerPoint semua PowerPoint termasuk ice breaking kita berikan. Atau nanti kita buat di Google Drive. Google Drive linknya nanti bisa untuk nyimpan materi, tugas dan dokumentasi, karena nanti ketika explore itu ada Bapak Ibu harus memaparkan kegiatan. Nah, memaparkan kegiatan itu bisa download foto, video untuk diinformasikan di explore tersebut, atau juga bisa dipasang di websitenya BUI. Ya, seperti itu. Ada yang punya profesi konten kreator? Nanti bisa berbagi. Iya. Bisa nanti kita bersama-sama dokumentasikan, kemudian kita bisa demonstrasikan misalnya konfigurasi dan instalasi dari server dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, ini ada tugas. Nanti kita share di grup. Saya mungkin sudah dimasukkan di grup kayaknya sama Mbak Lila. Sudah nampak di layar? Yes, Pak. Nah, ini tugas administrasi jaringan komputer, kerjakan individu, buat tugas pada dokumen Word atau PDF. Tuliskan pengalaman terbaik Bapak Ibu, best practice, ketika Bapak Ibu mengajar administrasi jaringan komputer fase F kelas 11 dan 12 sesuai CP pada capaian pembelajaran yang di kelas 11 dan 10 tersebut. Oke. Bapak Ibu membuat presentasi dari best practice, kemudian dipresentasikan nanti tanggal 9 Oktober ketika setelah pembukaan. Ya, tentu saja ini masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda ketika Bapak Ibu mengajar administrasi jaringan. Pak, saya belum mengajar administrasi jaringan. Ya, ketika pengalaman Bapak mengajar karena baru 3 bulan, tadi kemarin ada yang berkenalan baru 3 bulan, ada yang baru 8 bulan dan sebagainya. Nah, dipersilakan saja. Pak, saya ngajar jaringan, tetapi komputer di sekolah itu hanya 18. Rusak semua. Ya, monggo saja. Ini pengalaman-pengalaman Bapak Ibu nanti bisa beserta solusinya. Nah, itu tadi ketika di paparan bisa dijadikan sebagai referensi untuk kawan guru yang lain ketika mempunyai problem yang sama. Nih, kira-kira begitu. Oke. Untuk tugas ini ada yang perlu ditanyakan? Sedikit Pak, ini untuk kebetulan ini untuk AC-nya kan sekolah kami baru sampai kelas 11 yang tahun ini kan untuk yang kompornya. Nanti ini bisa menggunakan KDSP untuk boleh Pak. Kelas maksudnya ya. Boleh Pak. Ya, jadi tidak fokus ke kurmernya Pak ya. Sebetulnya sama Pak, yang di Kurtilas pun ya temanya ya web server, file server, DNS. Karena saya lihat ini karena saya lihat ininya, karena di kurma kan kita nggak pakai Snapple, sekarang pakai CP. Iya. Nah ini hanya beda-beda istilah Pak yang nanti besok kita kupas ini. Zaman saya itu ketika belajar tahun 85 itu namanya TIU TIK, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus. Seumuran saya 60 tahun.
50 tahun ke atas. Baru dirubah menjadi KIKD. Kompetensi inti, kompetensi dasar, betulnya sama. Yang sekarang dirubah lagi menjadi CP. Nah, sebetulnya sama ini, cuma supaya beda karena ganti menteri dan seterusnya, maka diganti istilahnya lah gitu. Seperti setelah itu jadi ATP. Nah, ATP itu dulu namanya silabus. Gitu. Nah, sekarang ada KOSP, sekarang ganti KSP di kurung baru. O-nya nggak ada. Baru tahun kemarin O-nya. Dulu KUSP, sekarang KSP saja. Ya, padahal belum lama itu dan seterusnya. Padahal itu dulu KTSP, sekarang dirubah KUSP, dirubah jadi KSP dan seterusnya. Jadi diulang ganti istilah saja Pak, yang intinya sama. Gitu Pak, ada lagi? Siapa? Terima kasih. Mohon maaf Pak Pri. Pak. Iya. Ngapunten, ini tadi saya sambil ngajar soalnya. Untuk membuat presentasinya ini hanya salah satu bab aja ya ini. Pengalaman Bapak mengajar itu bisa dituangkan, boleh satu bab, boleh semuanya, karena Bapak mengajar kan tidak satu bab saja. Monggo boleh. Sesuai pengalaman Bapak Ibu. Sesuai pengalaman Bapak Ibu. Misal punya pengalaman di satu bab untuk tip and trick secara cepat membuat DACP yang lain itu monggo. Sampai di mana? Sampai naik lantai 4. Sudah naik lantai 4. Pak. Langsung lama. Pak. Pak Imran. Bocor Pak. Saya ada di lantai 4. Assalamualaikum. Sampun. Oke, ini nanti saya kirim ke grup karena belum ada link di Google Drive. Ada yang mau membuatkan? Nanti Pak Muli saja. Monggo dibuatkan, nanti di-share, kita bisa mengumpulkan tugas dan juga dokumen-dokumen lain yang ada di selama kegiatan. Berikutnya tadi ada teman kita yang saudaranya meninggal. Pak siapa tadi ya? Pak Ihya Pak, dari Sempramaisan. Pak Ihya dari Situbondo. Baik teman-teman, kita mohon waktunya sejenak untuk mendoakan saudaranya Pak Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, ditempatkan arwahnya di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan dalam iman. Untuk saudaranya Pak Ihya Ulumuddin, Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, kita sudah pada akhir kegiatan. Besok kita lanjut lagi tentang implementasi kurikulum Merdeka di jam 8. Kita akan foto bersama dulu. Silakan kameranya dihidupkan. Oke, tarik bibir ke atas, ke bawah 2 cm, ke kiri ke kanan 2 cm. Tahan, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, satu lagi, bisa jempol ke atas, atau jempolnya berapa? 2 atau 1? 1 saja ya. Oke. Tetap senyum, tetap sehat, tetap cantik. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya di ini.
Kita akan bertemu besok pagi, Bapak Ibu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap senyum, tetap cantik, tetap keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman di Oke, dipersilakan. Mohon izin, Lip.